Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi, Pak. Oke, untuk ketua kelas, hari ini ada siswa yang tidak masuk? Ada, Pak. Atas nama? Siren. Siren. Kenapa Siren? Sakit, Pak. Sakit. Ada suratnya? Ada, Pak. Oke, baik. Sebelum belajar, kita terlebih dahulu berdoa. Doanya dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Gerak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita mendengarkan lagu sebelum lanjut ke materi. Dari pulau-pulau Indonesia Baik, kita akan ke materi, yaitu mengenai berita. Tujuan pembelajaran kita, ya. Tujuan pembelajaran yaitu mengenai berita, ya. Ada tidak yang masih ingat pengertian dari berita? Ada? Siapa? Angkat tangan yang oke, coba. Berita adalah peristiwa atau kejadian yang diberitahukan kepada warga. Bagus. Ada yang lain? Informasi, Pak. Oke, informasi termasuk ada berita, ya. Informasi itu termasuk berita. Ada lagi? Ya. Kawan, Pak. Apa? Kabar. Oke, bagus. Semuanya masuk dalam berita, ya. Berita apa saja yang adik-adik sudah ketahui? Ya. Contohnya. Ya, Pak. Nah, silakan Akmal. Bencana alam. Apalagi? Silakan. Kecelakaan ada lagi? Ya, Pak. Nah, silakan, ya. Kebakaran. Nah, kebakaran. Ya, silakan. Korupsi. Wah, bahaya. Bagus, ya. Nonton beritanya masalah korupsi. Menyimak video. Nanti Pak Guru menampilkan video atau video mengenai kabar berita, tinggal kita menyimak, ya. Oke, diperhatikan. Waspadalah tanah longsor di musim penghujan. Di dua tempat berbeda terjadi tanah longsor dalam waktu hampir bersamaan. Di Magelang, Jawa Tengah, 5 warga terluka setelah rumahnya tertimbun tanah longsor. Sementara di Bandar Lampung, longsor menyebabkan 2 rumah mewah roboh. Jadi rumah mewah di kawasan Pasir itu tertimpa pusat Bandar Lampung ini tidak pernah dinyatakan. Jadi tolong diperhatikan beritanya, ya. Video beritanya disimak, ya. Dua unit rumah dan berhenti karena masih dalam proses renovasi. 2 unit rumah mewah di Bandar Lampung roboh selasa sore akibat terrawat tanah longsor. Peristiwa ini bermula dari jalan perumahan longsor sekitar pukul 9 pagi. Beberapa jam kemudian, longsor merembet ke 2 unit rumah berlantai 2 ini. Pengelola perumahan mengaku tanah di lokasi kejadian merupakan tanah timbunan. Tanah timbunan.
untuk memperbaiki rumah yang longsor dan Nah, ini berita yang kedua ya. Video yang kedua mengenai beritanya. Kejadian juga berlangsung Selasa sore kemarin, diawali dengan hujan deras yang melanda kawasan lereng Gunung Sumbing sejak siang. Tiba-tiba, lebih sedikit 50 meter longsor dan menerjang mobil yang sedang parkir dan kemudian menimbun rumah milik warga di bawahnya. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun 5 warga yang berada di dalam rumah mengalami luka-luka. Saat ini sebanyak 6 jiwa dari 2 kepala keluarga terpaksa mengungsi di rumah milik kerabatnya. Inilah CNN Indonesia. Oke, cukup. Kemudian Pak Guru mau bertanya kepada siswa-siswi mengenai video tadi yang ditampilkan mengenai berita. Apa isi teks berita tersebut? Yang pertama tadi video apa? Mengenai berita apa? Longsor. Longsor. Kemudian yang menimpa rumah mewah. yang longsor yang menimpa Rumah mewah. rumah mewah. Yang kemudian berita yang kedua mengenai apa? Longsor mengenai rumah warga. Mengenai rumah warga. Jadi kita dari berita tersebut kita bisa dapat melihat langsung ya kabar berita bahwa tadi ada mengenai tanah longsor dan di yang longsor itu adalah yang kena adalah rumah mewah dan rumah warga. Berita tersebut menggambarkan, memperlihatkan kita kapan terjadinya longsor tersebut. Berita tersebut kapan bencana tersebut terjadi? Kemudian di mana? Di Magelang, Jawa Tengah. Di Magelang, Magelang, Jawa Tengah ya. Ada yang lain bisa simak tadi video? Ada? Sudah jelas tadi beritanya ya, video beritanya. Baik, kapan terjadinya? Selasa pukul 9 pagi. Baik, berarti tadi semuanya menyimak video dengan baik. Kemudian unsur-unsur berita tersebut ada yang kita kenal dengan adik Simba, yaitu apa, di mana, kenapa, siapa, mengapa, bagaimana. Bacalah teks berita berikut ya. Jadi yang bisa baca siapa? Coba Akmal baca. Gunung Padang yang berlokasi di Cianjur, Jawa Barat mengalami kerusakan. Gunung Padang turut terdampak gempa bumi. Dilansir Detik Jabar Sabtu 26 November 2022. Koordinator Juru Pelihara Situs Gunung Padang Nanang siapa? Sukmana menjelaskan kerusakan Gunung Padang di bagian Tourist Information Center. Plafon TIC roboh akibat gempa. Oke, berarti jelas ya. Jadi di yang kedua coba dibacakan oleh putrinya dulu. Nah, coba. Jadi yang rusak kantor TIC itu pun hanya plafonnya yang jatuh. Kalau situs utamanya aman, tidak ada kerusakan apapun. Ucap Nana Sabtu 26 November 2022. Lanjut. Satu orang lagi. Siapa yang bisa baca? Coba kita.
Yang ini Gunung Padang. Gunung Padang merupakan situs Ganti yang keras-keras suaranya. situs dengan luas 2.900-1.800 meter persegi itu berlokasi di Kampung Gunung Padang, Desa Kariung Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Kabupaten Cianjur. Cianjur. Oke, lanjut. Siapa yang bisa jelas baca coba? Yang dibawanya tadi Kabupaten Cianjur, Gunung Padang juga ternyata. Gunung Padang juga ternyata mengarah ke Gunung Gede Pembramo di sebelah utara. Bahkan perhitungan arahnya sangat tepat, di mana Gunung Gede sebenarnya tidak persis berada di 0 derajat arah utara, dan Gunung Padang sengaja diarahkan sesuai garis lurus dengan Gunung Gede Pambramo. Apa? Gunung apa? Jadi semuanya tadi yang dibacakan oleh teman-temannya, Yalan tadi sudah dengar ya apa yang dibacakan temannya? Sudah. Kemudian sebelum sudah ini Pak Guru sudah sampaikan unsur-unsur berita, yaitu yang kita perhatikan adalah apa lagi? Di mana? Terus bagaimana? Jadi atau biasa kita dengar mengenai singkatannya adik. Perhatikan apa terjadi dari berita tersebut itu ya. Apa kemudian di mana ya. Pak Guru akan membagikan LKPD ya, LKPD kepada semua siswa, dan kita akan kelompok ya, berkelompok untuk mengerjakan berita tersebut ya. Mudah-mudahan semuanya sudah paham ya mengenai berita tersebut. Tapi isi berita yang ada di teks di atas sudah ada Pak Guru siapkan berbentuk LKPD. Jadi saya harap, Pak Guru harap semuanya sudah bisa paham ya. Baik, Pak Guru akan membagikan LKPD-nya. Pak Guru akan menjelaskan cara mengerjakan tugas kelompoknya, yaitu kita mencari yang seperti tadi saya sampaikan bahwa di berita ini ada unsur-unsur, yaitu apa, di mana. Jadi tadi mengenai unsur-unsur berita yang biasa kita dengar singkatannya adik Simba. Perhatikan isi teks ya. Nanti di antara kalian itu, antara kelompok itu adakan pertanyaan ya. Adakan pertanyaan dari isi teks berita tersebut. Karena bentuknya sudah berbentuk kelompok, nanti kita adakan diskusi ya mengenai berita tersebut ya. Ini antar kelompok ya, bukan masing-masing nanti, cuman dalam kelompok itu ada yang misalnya si A tampil pertanyaannya seperti ini, boleh, si B juga boleh ya. Pak Guru harap itu semua kelompok bertanya antara kelompok lain ya. Pertanyaannya dari mana? Dari hasil teks yang kalian baca. Nah, silakan, itu ada, silakan. Bagaimana cara bertanya ke kelompok lain? Bagaimana bertanya ke kelompok lain mengenai isi teks berita tersebut? Begitu. Apa itu
apa yang terjadi di berita tersebut? Apa kira-kira penyebabnya? Ya. Kemudian di mana tempatnya ini kejadian? Ya. Kan bisa bertanya seperti itu ke kelompok lain, misalnya kelompok A bertanya, pertanyaannya kelompok A adalah misalnya di mana kejadian, ya? Di mana kejadian letusan gunung tersebut? Si kelompok A, B, kelompok A bertanya B, kelompok B, C, E menjawab sesuai yang ada di teks buku, ya. Paham? Ada yang lain? Ya silakan. Bagaimana cara berdiskusinya, Pak? Diskusinya itu tadi, yang hasil diskusinya itu, pertanyaan itu apa di mana itu yang dijadikan diskusi. Sudah ada semua pertanyaannya, ya? Sudah ada. Oke, sehingga sudah cukup buat pertanyaan. Sekarang bergiliran ya bertanya. Pertanyaannya nanti yang jawab bukan, yang jawab nanti adalah kelompok lain. Paham? Oke, saya rasa sudah cukup untuk buat pertanyaan. Oke, kita mulai. Silakan bertanya. Kelompok A. Kapan terjadinya gempa bumi? Kapan terjadinya gempa bumi? Ya. Yang kelompok B, C, dan D silakan wajib jawab. Pertanyaan dari kelompok A. Kapan terjadinya gempa bumi? Oke, kelompok B silakan. Sabtu 26 November 2022. Sabtu 26 November 2022. Bagaimana A? Kelompok A? Iya apa? Iya bisa terima atau ya bisa terima? Oke, bagus. Nah, silakan. Apa saja fasilitas yang rusak di kantor TIC? Apa saja fasilitas yang rusak di kantor? Di kantor apa? TIC. Ada yang bisa jawab? Nah, silakan kelompok D. Apa? Hanya plafonnya saja. Hanya plafon saja yang rusak akibat gempa itu. Bagaimana kelompok C? Bisa terima jawabannya? Oke, makasih. Silakan lanjut ke kelompok B. Pak, Oke, silakan. kapan dibangun situs megalitikum? Kapan dibangun situs apa? Megalitikum. Megalitikum. Pak, Karena kelompok C yang dulu angkat tangan, silakan kelompok C. dibangun pada 5.200 sebelum Masehi. Bagaimana untuk kelompok B? Jawaban dari kelompok C? Terima, Pak. Terima. Ya, Pak. Oke, kelompok D silakan buatkan pertanyaan. Iya, silakan. Siapa nama koordinator juru pelihara situs Gunung Padang? Bagus. Siapa nama? Koordinator ya. Ya, silakan. Nanang Sukmana. Nanang. Nanang siapa? Nanang Sukmana. Ya, kan bagus. Ya, silakan. Kelompok A. Mengapa yang berkunjung masih banyak, terutama rombongan pelajar, tapi tidak sebanyak sebelumnya? Pertanyaannya ada dua. Mengapa pengunjung masih banyak datang ya maksudnya di tempat tersebut, tapi tidak sebanyak kunjungan yang sebelumnya. Kira-kira apa? Saya, Pak. Silakan. Wah, luar biasa. Untuk melihat kemegahan struktur bangunan peninggalan leluhur itu. Untuk melihat Kemegahan struktur bangunan peninggalan leluhur. jawaban si D kelompok D adalah karena ingin melihat
kemegahan struktur peninggalan leluhur. Bagaimana? Terima. Alhamdulillah dijawab penuh dan si A bisa terima. Masih ada? Silahkan. Di mana terjadinya gempa berdasarkan teks pertanyaan tersebut? Ini pertanyaannya. Di mana terjadi? Saya oke, B dulu angkat tangan ya. Oke, silakan B. Kampung Gunung Padang, Desa Karya Mukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Bagaimana? Si D? Terima, oke. Nah, jadi karena diskusinya saya anggap cukup, makanya kita hasil persentasenya tadi, presentasi hasil diskusinya alhamdulillah cukup baik dan saling memahami apa isi teks berita tersebut ya. Sebelum Pak Guru menuju ke di akhir pelajaran, terlebih dahulu saya sampaikan kepada seluruh siswi bahwa pelajaran bahasa Indonesia itu intinya hanya satu ya. Apa? Cukup rajin membaca ya. Jadi dengan hasil membaca, rajinnya kita rutinnya kita membaca, insya Allah apa yang di luar sana kita dapat mengetahui tanpa hadir di suatu tempat. Cukup contoh kecil, contoh kayak seperti yang kita pelajari sekarang mengenai berita, ya, mengenai berita kita mampu mengetahui kejadian yang ada di luar daerah kita, ya, ada di luar daerah kita, yaitu dengan adanya berita kemudian kita membaca, karena kita rajin membaca, tanpa ada juga video kita bisa mengetahui dengan adanya membaca ya, memperbanyak membaca apa? Membaca apa saja yang berbau positif. Jadi membaca itu bagus ya, baik untuk kita. Kira-kira kalau si A rajin membaca, yang untung siapa? Si A. Kalau si B malas membaca, yang rugi siapa? Si B. Kalau si C juga malas membaca, punya keuntungan tidak dia? Tidak. Kenapa? Malas membaca. Jadi perbanyaklah membaca sesuai dengan pelajaran-pelajaran kita yang tadi ini, seperti mengenai teks berita kita perbanyak membaca, kemudian dari hasil membaca itu kita bisa pahami isi teks tersebut ya. Jadi sebelum Pak Guru menutup, terlebih dahulu kita adakan ice breaking ya. Ice breakingnya adalah saya hanya buatkan tepuk tangan. Misalnya saya tes ya. Siang, pagi, malam, sore. Saya ulang. Sore, malam, sore, malam, siang, pagi, siang, pagi, malam. Oke, cukup, makasih. Jadi kita akan menyimpulkan semua apa yang kita pelajari hari ini, yaitu mengenai teks berita yang kita sudah presentasikan antara kelompok, kemudian adanya timbal balik pertanyaan. Oke, apa yang kita bisa dapatkan dari berita tersebut? Ilmu apa? Mengenai apa? Beritanya apa? Tentang apa?
Tentang gempa atau bencana alam. Jadi kita sudah menyimpulkan tadi mengenai teks berita. Insya Allah di minggu depan saya buatkan nanti tugas kepada semua siswa yang hadir hari ini. Jadi yang tidak hadir sampaikan bahwa ada tugas dari Pak Guru, bahwa kita disuruh mencari berita yang di luar dari teks tadi. Ada yang bertanya masalah beritanya? Saya Pak. Ah, silakan. Pak, boleh membuat cerita tentang tsunami? Membuat cerita, berita ya, berita tsunami. Oke, boleh, tsunami, boleh. Tugasnya adalah mencari berita di luar dari tes ini, hari ini. Jadi masalah tadi yang bertanya, narkoba, kemudian narkoba mengenai kebakaran itu bisa semua. Jadi hari ini saya sangat memberi apresiasi kepada seluruh peserta didik yang hadir yang mengikuti materi hari ini, yaitu mengenai berita dan dapat memahami semua apa isi teks yang ada yang sudah Pak Guru bagikan. Dan alhamdulillah kelompok A sampai D antusias, seluruh siswa per kelompok itu luar biasa ya. Jadi Pak Guru juga senang ketika melihat peserta didiknya aktif dalam pembelajaran. Jadi jangan pernah bosan mengenai pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah, baik itu matematika, bahasa Indonesia, khususnya bahasa Indonesia, mungkin malasnya karena membaca, ya. Di situ ya. Cuman Pak Guru sangat menginginkan, meminta antusias kalian perbanyaklah membaca, karena membaca adalah demi diri kita sendiri dan tidak ada kerugian kita ketika kita rajin atau aktif dalam membaca, ya, baik itu cerpen atau berita-berita yang lain. Oke? Tadi ada beberapa kelompok yang pertanyaannya luar biasa, seperti tadi kelompok A bertanya ke kelompok lain. Alhamdulillah kelompok lain pun mampu menjawab, ya, menjawab apa yang ditanyakan, apa yang diberikan kepada pertanyaan dari kelompok A. Begitupun dengan kelompok lain A, B, C, dan D. Semuanya bertanya dan alhamdulillah semua kelompok juga mampu menjawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi Pak Guru harap semua siswa-siswi atau peserta didik hari ini dan insya Allah di minggu depan kita dapat bertemu dalam sehat walafiat pula. Dan kembali Pak Guru ingatkan kepada teman-temannya yang tidak sempat hadir, ada tugas dari Pak Guru yaitu mengenai berita, tapi beritanya di luar dari gempa. Ya, kalau ada yang bertanya, Pak, saya narkotika, si B juga narkotika, bisa tidak sama-sama narkoba tugas beritanya? Boleh, yang penting isinya beda. Tapi kalau isinya beda, Pak, saya pikir boleh ya. Tapi yang saya tidak bolehkan itu biar PR-nya atau tugasnya yang saya berikan kerjanya itu nyontek saja, ya. Misalnya si C malas buat PR, ya dia nyontek ke D. Jadi akhirnya tugasnya sama persis, ya. Oke, saya pikir hari ini cukup dan saya kembalikan kepada ketua kelas untuk menutup kegiatan ini dengan membaca doa, ya. Silakan ketua kelas pimpin baca doanya. Sudah siap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita membaca doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Berterima kasih kepada Bapak Guru. Terima kasih, Pak. Terima kasih.